Tahun 2003, seorang dokter bernama Serena Kogan dari Cyberdyne System meyakinkan terpidana mati yang bernama Marcus Wright untuk menandatangani perjanjian agar jenazahnya dapat digunakan untuk penelitian medis. Karena rasa bersalah, akhirnya Marcus setuju dan menandatangani perjanjian itu. Sebelum dimulai operasi, tim dokter menanyakan, adakah kata terakhir yang ingin disampaikan? Tapi Marcus hanya terdiam, dan akhirnya operasi pun dimulai. Beberapa waktu kemudian, sistem Skynet otomatis diaktifkan dan menjadi sadar diri, menganggap manusia sebagai ancaman terhadap keberadaannya. Mereka memulai bencana nuklir untuk memusnahkan umat manusia dalam peristiwa yang dikenal sebagai Hari Penghakiman. Pada tahun 2018, ketua pasukan perlawanan yang bernama John Connor mengatur serangan terhadap pangkalan Skynet. Di sana John Connor langsung terjun ke bawah. Saat memasuki lorong, sebuah Terminator menyerang mereka, tetapi dengan mudah dapat dihancurkan. Di sana mereka menemukan tahanan dan juga skema untuk memasukkan jaringan hidup ke dalam Terminator tipe baru yang ia kenali sebagai model T-800. Setelah berhasil mengunduh file, mereka pun meninggalkan laboratorium itu. Saat John tiba di atas, sisa pasukannya telah mati. Ternyata semua itu adalah jebakan. Saat akan pergi, John diserang oleh Terminator, tetapi John dapat mengalahkannya. Setelah kepergian John, Marcus muncul dari reruntuhan. John kembali ke markas perlawanan yang terletak di atas kapal selam dan diberi pengarahan oleh Jenderal Ashdon bahwa pasukan perlawanan telah menemukan sinyal tersembunyi yang berisi protokol kode yang mereka yakini dapat mematikan mesin Skynet. Sang jenderal berencana melancarkan serangan terhadap markas Skynet di San Francisco. Sang jenderal juga memutuskan bahwa serangan akan dimulai dalam 4 hari karena Skynet berencana untuk membunuh para pemimpin perlawanan dalam jangka waktu yang sama. John mengetahui bahwa dia berada di urutan kedua dalam daftar ini setelah Kyle Reese. Para pemimpin perlawanan tidak memahami pentingnya Kyle Reese. Sesampainya tiba di markas perlawanan, John bertemu istrinya dan mengatakan kalau dia membawa transmisi yang dapat melumpuhkan Skynet. Istrinya menyarankan transmisi itu harus dicoba terlebih dahulu dengan Terminator yang kecil, yaitu Hydrobot. Saat John mendengarkan rekaman dari ibunya, diketahui Kyle Reese adalah ayah dari John yang nantinya akan dikirim ke masa lalu untuk bertemu ibunya. Sesampainya di reruntuhan Los Angeles, Marcus diserang oleh Terminator dan diselamatkan oleh Kyle Reese dan seorang anak bernama Star. Karena kecerdikannya, Kyle Reese dapat memusnahkan Terminator itu. Marcus yang telah tertidur sangat lama menanyakan apa yang terjadi dengan kota ini. Kyle Reese menjelaskan bahwa Skynet melawan balik terhadap umat manusia dan meluncurkan nuklir di seluruh dunia. Sekarang umat manusia hampir punah karena diburu oleh para Terminator. Di tempat lain, uji coba transmisi untuk menghancurkan Terminator berhasil. Holy shit.
John memerintahkan kepada mekaniknya untuk membuat transmisi gelombang pendek untuk diuji coba pada Terminator yang lebih besar. Saat malam tiba, Marcus berhasil memperbaiki radio, tepat saat John Connor sedang memberitahu cara mengalahkan Skynet. Their motor cortex is part area will disorient their tracking device. Stay alive. You have no idea. You will become. You they would. I've seen it with Myers. New ways of killing us. Resistance is planning something bigger. This is John Connor. Keesokan harinya, Marcus berhasil memperbaiki mobil yang rusak. Karena suara musik, pesawat pengintai Skynet berhasil menemukan Marcus dan Kyle. Sebelum dihancurkan, pesawat itu berhasil mendeteksi bahwa itu adalah Kyle Reese, buronan nomor 1 di Skynet. Di tempat lain, John melihat pergerakan itu dan memerintahkan mengirimkan pesawat untuk membantu mereka. Marcus yang telah sampai di sebuah pengisian bahan bakar menemukan orang-orang yang bersembunyi. Saat Kyle dan Star sedang menyantap makanan, tiba-tiba Terminator menyerang. Just run for it. Akhirnya, Kyle dan Star tertangkap oleh Terminator. Marcus yang mencoba menolong juga tertangkap. Tetapi terlepas karena dua pesawat dari pasukan perlawanan menyerang para Terminator. Tetapi pesawat William berhasil ditembak oleh pesawat pemburu. Sebelum hancur, William dapat menyelamatkan diri. Setelah Marcus tersadar, dia menyelamatkan William yang tersangkut di antara reruntuhan. Mereka berdua pun berjalan menuju markas perlawanan. Sedangkan Kyle, Star, dan yang lain dibawa ke markas Skynet. Saat Marcus dan William sampai ke tempat reruntuhan, mereka dihadang oleh para penjahat, tapi dengan mudah dikalahkan oleh Marcus. Di tempat lain, John mencoba transmisi pendek untuk menaklukkan pesawat pengintai, dan ternyata itu berhasil. Karena keberhasilannya, sang jenderal memerintahkan untuk menyerang Skynet. John menanyakan, bagaimana dengan tawanan yang ada di Skynet? Sang jenderal mengatakan kalau di dalam peperangan pasti ada korbannya, dan langsung menutup teleponnya.
William dan Markus yang telah sampai menyusuri ladang ranjau. Karena tubuh Markus sebagian robot, ranjau itu bereaksi terhadap tubuhnya dan akhirnya meledak. Markus pun dibawa ke markas perlawanan. Karena tubuh Markus sebagian robot, akhirnya Markus dilumpuhkan dan dijadikan tawanan. Walaupun Markus menjelaskan keadaannya, tetap saja John tidak percaya. Saat Barney mencoba menembak Markus, William datang dan mengatakan kalau John memanggilnya. Saat Barney pergi, William melepaskan Markus. Barney yang bertemu John menanyakan apakah dia memanggilnya. Karena ada kejanggalan, dengan sigap John menyalakan alarm. Benar saja, Markus dan William melarikan diri lewat lorong. Let's move. I'll draw the fire. Head down! Keep your head down! Akhirnya William tertangkap dan Markus menyelamatkan John dari Hydrobot. Markus menawarkan bantuan untuk menyelamatkan Kyle. Karena tidak ada jalan lagi, John akhirnya setuju. Karena William mengatakan di dalam mata Markus ada sisi manusianya, akhirnya John melepasnya. Saat di hangar, pesawat sang jenderal memerintahkan John untuk bersiap, tetapi John meminta kesempatan untuk menolong para tawanan di Skynet. Tetapi sang jenderal menolak dan mencopot jabatannya. John yang dipercaya oleh anggota perlawanan mengatakan agar menunda penyerangan dan meminta kesempatan untuk menyelamatkan para sandera. John pun pergi ke Skynet dengan memancing Terminator dengan suara musik. Markus yang telah sampai ke Skynet dengan mudah masuk ke dalam. Di sana Markus memasuki sistem dan mengirim lokasi Kelres kepada John. Di tempat lain, sang jenderal membuka transmisi untuk menaklukkan Skynet. Ternyata semua ini jebakan. Pesawat pemburu mengetahui lokasi sang jenderal dan meledakkannya. John yang telah mengetahui lokasi Kelres masuk ke Skynet dan mencari di antara para tahanan. Sebelum menemukan Kelres, John dihadang oleh Terminator T-800. Di tempat lain, Markus yang telah diperbaiki dipanggil oleh Terminator yang berwajah Serena Kogan. Serena Kogan berterima kasih karena Markus telah kembali dan berhasil menemukan Kelres dan John. Karena Markus Terminator pertama yang berhasil menyelesaikan misinya. Markus merasa diperalat oleh Skynet. Karena dalam dirinya ada sisi manusianya, Markus menjadi marah dan melepas koneksinya dengan Skynet. Di tempat lain, John kewalahan menghadapi Terminator T-800, tetapi dapat menemukan Kelres. Stay with me. Careful. Life source for the T-800. Enough to live. Run! Where are you going? I got you! John, come... Saat John terjepit, Markus membantunya.
Akhirnya Terminator dapat dikalahkan, tapi John tertusuk besi di jantungnya. Di dalam pesawat, Starr menyerahkan pemicu nuklir kepada John dan menghancurkan Skynet. Keesokan harinya, John memberikan jaket simbol perlawanan kepada Kyle Reese. Kate mengatakan kalau John tidak mungkin bisa bertahan karena jantungnya telah rusak. Akhirnya, Marcus memberi saran untuk memberikan jantungnya kepada John, karena mungkin ini kesempatannya yang kedua untuk menjadi orang baik. Dan John mengirim pesan ke pejuang perlawanan lainnya. Meskipun pertempuran ini telah dimenangkan, perang terus berlanjut. Film pun selesai. Terima kasih Mas Bro dan Mbak Bro yang telah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.